Kalau capek, iya capek, tapi harus ditonjolkan happy-nya gitu. Sekecil apapun kegiatan, gitu ya. tapi kalau dipublish orang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Kemenak Tuban, selamat datang di Onmix Studio Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Bersama saya Azimatun Nikmah, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dulur Kemenak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, seperti kita ketahui bersama bahwa di era globalisasi ini sangat untuk informasi, teknologi informasi sangat berkembang, sangatlah pesat. Jadi di masyarakat tentunya juga haus akan yang namanya informasi. Banyak sekali di kalangan masyarakat penggunaan media sosial, penggunaan yang namanya teknologi itu juga sangat banyak sekali digunakan. Nah, tentunya dengan adanya kemajuan teknologi ini peran Pranata Humas atau biasa juga disebut sebagai ujung tombak dari sebuah instansi, yakni Pranata Humas. Kira-kira seperti apa tugas dan juga fungsi dari Pranata Humas telah hadir bersama kita, yakni tuan rumah dari Onmix Studio Tuban, yakni Ibu Leidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nikmah. Kabarnya bagaimana Bu hari ini? Alhamdulillah baik, tetap gemuk nih ya, stay gemuk. Sangat baik. Dan juga kalau Bu Ida ini saya menyebutnya kalau anak zaman sekarang itu adalah seorang yang positive vibes banget. Seperti itu ya. Iya, sangat positive vibes. Jadi tidak ada gitu. Setiap ketemu dengan Bu Ida yang namanya mengeluh itu tidak ada. Yang namanya kayak murung dan lain sebagainya itu tidak ada. Selalu bahagia. Selalu cengengesan gitu ya. Bukan cengengesan, tapi vibes-nya itu selalu positif gitu. Jadi ikut kayak gitu. Baik. Oke. Bu Ida, kalau boleh tahu nih, sebelum saya mengkorek tentang tadi saya sebutkan dari peran dan juga fungsi humas sendiri, boleh tahu nih Bu, tadi kan Bu Ida itu sudah berapa tahun sih Bu ada sebagai Pranata Humas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban? Kebetulan kami menjadi Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban itu mulai tahun 2019. Tahun 2019. 2019, belum lama kan? Jadi ilmu kita ini sama-sama belajar sebenarnya. Jadi belum dibilang senior belum. Jadi soalnya orang-orang sering bilang senior umurnya, tapi ilmunya masih minim sekali seperti itu ya. 2019 kami lewat jalur impasing. Waktu itu ada pendataan dulu, kita melengkapi berkas, kemudian setelah berkas lengkap kita kirimkan. Setelah kita kirimkan 1 tahun kemudian baru ada pengumuman. Kita dipanggil untuk tes kompetensi. Tes uji kompetensi itu di Jakarta Mbak, di Kemenak RI. Iya. Dan yang menguji nggak tanggung-tanggung loh. Kita diuji nih, benar-benar diuji. Kominfo langsung dari Kementerian Kominfo. Ada 2 kategori ujian waktu itu. Jadi ada tes tulis ya. Bagi saya yang waktu itu memang nggak ngerti sama sekali tentang kehumasan, tentu blank gitu. Waduh, undang-undang, waduh begitu ya. Tapi ya bismillah lah. Kemudian yang kedua itu ada tes wawancara. Justru dulu itu nilai yang terbesar dari tes wawancara. Seperti itu. Setelah itu 6 bulan kalau nggak salah, itu ada pengumuman kita lolos untuk menjadi Pranata Humas. Kemudian setelah itu kita dilantik oleh Pak Sekjen waktu itu. Jadi yang melantik Pak Sekjen langsung waktu itu ya. Se-Indonesia. Yang ngetes dari Kominfo, yang ngelantik langsung dari Pak Sekjen. Wah, luar biasa. Itu suatu awal pengalaman yang sangat berharga Bu ya. Hingga sampai luar biasa sekali, sehingga mulai kami tidak tahu apa-apa. Kami cocok nggak sih, masuk nggak sih gitu kan. Kalau di yang sekarang bagaimana itu Mbak? Gantian jadi host ini ya. Jiwa hostnya nih. Langsung muncul kayak gitu ya Bu ya. Kalau untuk sekarang kebetulan
tesnya jadi sama seperti P3K yang lainnya. Jadi tes di PKN dulu, sistem CAT dan juga sistem menggunakan moderasi beragama. Cuma bedanya kalau di CAT-nya, kalau dulu yang di PNS itu kan menggunakan ada TWK dan SKD dan yang lainnya. Kalau yang sekarang memang langsung di penjurusannya langsung, Bu. Jadi kalau semua Pranata Humas ya materi dari CAT-nya juga terkait tentang Pranata Humas. Setelah itu sudah ya, hanya setelah itu sudah tidak ada wawancara, tidak ada apa ya. Tidak ada wawancaranya. Kalau Bu Lydia kan langsung dari Kominfo wawancara lagi. Wawancara. Wah. Terus nih Bu, dari tahun 2014 ke tahun 2019 justru. Iya, kita masih baru loh, 19, 20, 21, 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun menjadi Pranata Humas. Tentu itu bukan hal yang singkat, Bu. Meskipun dibilangnya baru, itu bukan hal yang singkat kalau menurut saya. Apalagi saya melihat dari track record dari Bu Lydia sendiri setiap harinya selalu dari sini nanti ke sana, nanti ke sini. Kayak gitu, Bu ya. Pendalitan gitu ya. Seperti itu mungkin hal yang paling mengesankan dari tahun 2019 ke tahun 2023 itu apa, Bu? Dari perjalanannya itu. Iya, yang paling mengesankan tentu saja banyak pengalaman baru selama kita menjadi Pranata Humas. Banyak informasi baru, enaknya gitu di kehumasan itu yang kita dapat karena kita sering mendampingi pimpinan dalam suatu acara sehingga info kita tahu lebih cepat. Kita juga upload harus lebih cepat, jadi harus tahu gitu, harus tahu duluan seperti itu. Itu menambah wawasan bagi kita karena memang kita juga dituntut untuk mempunyai wawasan tersebut ya. Yang kedua, selain wawasan kita bertambah, seneng lah, semua harus dibikin happy kan. Kalau capek, iya capek, tapi harus ditonjolkan happy-nya gitu. Biar kita nggak nyesek gitu ya. Udah capek nyesek nanti double, Bu ya. Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini. Ini Bu, sebelum membahas tentang sakit-sakitnya yang ada di sini itu, Bu, saya tuh penasaran. Seperti yang saya katakan tadi, Bu Lydia itu dari pagi sampai kantor, setelah itu nanti mengikuti Bapak, terus kemudian nanti saya di tempatnya pun saya memperhatikan sebagai Pranata Humas yang baru, Bu. Saya pengen tahu, Bu, sebenarnya tugas dan juga fungsi humas itu apa aja sih, Bu, kalau boleh tahu? Tugas dan fungsi humas itu adalah intinya kan menyampaikan informasi kehumasan tentang instansi di mana kita bernaung. Intinya itu. Jadi kegiatan apapun harus kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Agar ini dalam tanda kutip dulu sebelum humas dimasifkan itu kan sering kali terjadi orang salah paham, banyak surat kaleng seperti sekarang kan di era digital, di era globalisasi, di era yang semua serba transparan dan terbuka ini, kita sampaikan Kemenak itu begini, Kemenak itu begini. Nah itu mungkin bisa sedikit meredam, akhirnya yang muncul kan positifnya seperti itu. Karena kalau yang diolah orang karena nggak ngerti, nggak pernah ada info dari kementeriannya sendiri tentang kegiatan dan apa sih mekanismenya, bagaimana misalnya. Orang akan berpikiran akan sesuai apa yang ada di pikiran dia, padahal nggak begitu gitu kan. Makanya kita harus menyampaikan informasi apa yang terkait dengan Kementerian Agama. Aslinya tuh isinya tuh seperti ini gitu, Bu. Iya, jadi minimal. Gitu ya? Itu kalau sudah sampai ke masalah. Tapi kalau belum, semua informasi yang sudah ada, semua informasi, semua kegiatan itu kita up. Kekuatan ini, Pak. Semuanya kita up, jadi masyarakat tahu, oh Kementerian Agama itu tugasnya ngono. Oh selain itu ternyata banyak ya, begitu kan. Akhirnya orang-orang ternyata yang ditangani Kemenak itu banyak sekali gitu. Sebesar apapun kegiatan kalau nggak dipublish ya, orang nggak ngerti. Sekecil apapun kegiatan, tapi kalau dipublish orang ngerti gitu. Sehingga itu mengurangi apa yang tadi pemikiran yang salah gitu. Karena ketidaktahuan. Dengan adanya informasi yang diberikan oleh humas tentunya bisa menginfokan kepada masyarakat. Sebenarnya nggak hanya humas sih, semua ASN Kementerian Agama itu semuanya humas sebenarnya. Jadi mereka berhak membawa branding kayak gitu, Bu. Betul.
kayak gitu. Berarti memberikan informasi, membrandingkan ya, lah. membrandingkan Kemenak. Jadi dirinya sendiri harus di branding, misalnya sesuai kapasitas ya. Guru harus membranding dirinya sendiri, humas membranding dirinya sendiri untuk kepositifan instansi seperti itu. Oke, wow. Saya menyebutnya, apakah itu terlalu berat nggak sih Bu kalau untuk jadi tugas humas ini sendiri? Soalnya kan membawa nama. Kita kemana gitu ya Bu ya, setelah dikenal, mungkin Bu Ida di luar sudah dikenal sebagai humas gitu. Berat nggak sih Bu kalau ini humasnya Kemenak, pasti informasi apa saja ini sudah tahu kayak gitu. Berat nggak sih Bu membawa nama kayak gitu? Beratnya di badan. Berat. Bagaimana nih Bu meminimalisir rasa kayak gitu? Saya tuh sangat jujur ini ya pemirsa, dari dulur Kemenak Tuban, saya tuh sangat kagum dengan sosok Bu Ida. Saya sering mengungkapkan kepada beliaunya bahwa beliaunya ini tuh selalu setiap bekerja dan yang lainnya tuh selalu enjoy. Padahal seumpama saya mempraktekkan seperti beliaunya itu belum tentu bisa, tapi beliaunya selalu enjoy ya, seperti tidak ada beban sama sekali seperti itu. Bagaimana Bu untuk saya bagi tipsnya dong Bu, mungkin gitu. Bisa dibagi juga kepada dulur. Baik, tadi sudah kita sampaikan, sesuatu itu kalau kita lakukan dengan terpaksa akan sakit gitu ya. Jadi kita sudah sama-sama capek, tetap harus mengerjakan hal itu. Rugi kalau kita itu tetap gondok gitu ya. Jadi memang harus riang gembira gitu. Betul. Jadi mindset kita harus kita tanamkan, kita bekerja itu bukan karena kewajiban bekerja, tapi karena panggilan jiwa gitu ya. Bapak pimpinan sering bilang begitu dan itu mengena di pikiran saya. Jadi bekerja itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Ya, bukan karena pekerjaan. Karena kalau hanya panggilan pekerjaan, kita terbatas di waktu gitu ya. Waktu kerja kita 7:30 sampai jam 4 taruhlah. Di atas itu kita udah nggak mau bekerja. Ngapain saya bekerja? Udah jam segini. Jam segini. Itu yang harus ditanamkan di setiap masing-masing ASN menurut saya ya. Biar apa? Karena menurut saya di pemerintahan Pak Jokowi ini kan semuanya harus bekerja. Semua kerja gitu ya semuanya. Dan memang saya rasakan betul itu. Kita hampir 24 jam. Saya itu sewu ya. Kalau ngedit-ngedit di rumah itu sampai 1:30. Sampai HP jatuh sendiri. Itu sudah saya KO berarti. Nanti bangun pagi HP lagi yang dicari. Lanjutkan yang jatuh tadi. Jadi begitu rutinitasnya. Berarti tanpa memandang bahwa ini waktu kerja saya sudah selesai. Berarti ya udah. Itu berarti kerja sesuai dengan panggilan kerja Bu ya. Bukan panggilan jiwa. Kayak gitu. Betul sekali Mbak. Jadi ikhlas ya tanpa ngeluh lah. Banyakin syukur, kurangin ngeluh itu semboyan saya itu dari seseorang. Banyakin syukur, kurangin ngeluh. Itu semboyannya. Baik. Akan selalu ingat, saya ingat Ibu untuk itu. Jadi nanti kita melaksanakan sesuatu itu enjoy. Jangan berpikir macam-macam karena itu sakit. Yang sakit kita sendiri gitu loh. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi ketika kita sudah mulai wong udah mulai aku dorong. Cek enake. Gajine podo, tunjangannya podo misalnya. Itu yang sakit kita sendiri, bukan orang lain. Bukan. Itu negatif ke kita, yang sakit kita, padahal kita tetap harus mengerjakan itu gitu kan. Alangkah baiknya kalau itu dirubah. Ya memang ini tanggung jawab saya, masalah selesai atau tidak itu kepuasan gitu ya. Kalau kita kerja tuntas itu di hati pasti puas. Mari gitu loh. Reward untuk diri sendiri ya Bu ya. Betul. Tidak perlu kita bekerja itu sebenarnya tidak perlu, bukan untuk mencari aleman, mencari pokoknya kerja saya ngapi. Nanti yang menilai orang lain. Kita tidak perlu aku terus kerja ngene kok iso di misalnya kita sudah kerja kayak gini kok masih nggak dihargai misalnya, nggak perlu itu, sudah biarin aja, yang penting riang gembira itu. Makanya gemuk ya. Tidak gemuknya ini kayak nggak gemuk, bagi saya tidak gemuk. Ini cocok, sudah segini aja Bu, sudah cocok. Bu Ida, ini sebenarnya saya pingin banyak sekali ingin membagi meniru ilmu dari Bu Ida, apa Bu bahasanya kalau di Tuban itu apa Bu? Kalau mencuri bukan mencuri ilmu, karena saya ingin belajar lebih lagi. Mungkin dari dulur Kemenak Tuban juga pastinya ingin belajar lebih banyak lagi dari Bu Ida. Cuma ini waktunya sepertinya sudah mepet dan yang lain sebagainya. Saya mohon Bu untuk mungkin ada pesan dan juga kesan yang ingin disampaikan kepada dulur On Mic Tuban. Silakan Ibu.
Apa ya kesannya ya? Enggak, Nah, Bu. sebenarnya kesan dan pesan itu sudah saya utarakan tadi ya di awal. Jadi kita bekerja itu sesuai dengan panggilan jiwa seperti Panggilan itu. jiwa, Jadi ketika kita melakukan sesuatu melebihi jam kerja dan saya dalam tanda kutip tidak ada lembur, tidak ada apa-apa, kita ikhlas gitu loh. Pikiran saya begini, daripada saya hanya rebahan scroll gitu kan, ini lebih manfaat saya mengerjakan berita misalnya. Dan jangan lupa ya, untuk Pranata Humas semuanya, menulis itu adalah makanan. Jadi saya ini Mbak ya, di sini kita madya, kalau sesuai butir-butir, madya itu tidak menulis, tidak memfoto, tapi semuanya itu harus kita lakukan. Kalau nggak kita siapa kan gitu, karena itu udah kita anggap makanan. Nah, alangkah baiknya memang ada tim humas itu, jadi tidak, waduh, ini botangi gitu istilahnya ya. Ada yang nulis, ada yang foto, ada yang edit, seperti itu. Jadi satu kesatuan untuk Kementerian Agama, saling dukung lah. Saling mendukung satu sama yang lainnya. Wow, luar biasa sekali. Baik Bu Ida, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Untuk bukan, ini karena Bu Ida sebagai tuan rumah. Terima kasih. Sama-sama Pranata Humas. Terima kasih sekali lagi Bu Ida Sama-sama. untuk kesempatannya, untuk ilmunya dan juga pengalamannya. Sama-sama Saya ucapkan Mbak banyak Nikmah, terima kasih. semoga nanti Mbak Nimah sedikit yang kita sampaikan bisa menjadikan bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat insya Allah. Semoga saya bisa melakukan setidaknya ya meniru 0,01%-nya dari Bu Ida. Ya, enggak lah. Setidaknya. Yang penting ketawa ya. Yang penting tertawa. Baik. Baik sobat, baik dulur Kemenak Tuban, demikianlah pembicaraan saya dengan wawancara saya, berbagi ilmu, sharing ilmu dari Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Sesuai dengan tagline-nya adalah kurangi ngeluh, perbanyak bersyukur. Baik. Saya Azimatun Nikmah, inilah On Mic Kemenak Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.